Ayat tadi Allah mengancam, siapa yang menghendaki dunia, kami masukkan dia ke dalam neraka, gitu Tuhan. Itu ancaman Allah. Siapa yang menghendaki dunia, kami masukkan dia ke dalam neraka. Dunia macam apa yang diancam oleh Allah itu? Dunia nang macam apa, nang bila kita menghendakinya, kita masuk neraka. Itu dunia yang membuat kita lupa kepada akhirat. Nah, dunia yang membuat kita lupa kepada akhirat. Atau dunia yang membuat kita kada beriman lagi lawan akhirat. Atau beriman juga tapi kada kau mengamalkan. Karena dunia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladzi yaqdhifu idza syaa bi qulubil muridin law'atal iradah. Segala puji bagi Allah yang melontarkan apabila dia menghendaki pada hati-hati murid law'atal iradah, keinginan atau kehendak yang kuat. Fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah, maka Allah kejutkan mereka, Allah bangkitkan mereka kepada menjalani jalan keberuntungan. Allati hiya, yang adalah itu jalan keberuntungan, al-iman wal ibadah. Wa mahwu kulli rasmi wa adah, dan menghapus tiap-tiap gambaran wa adah dan adat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah. Salawat dan salam Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad, penghulu para pemimpin, wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah, dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau, para pemimpin dan para ikutan. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, maka sungguh berfirman Allah Ta'ala, dan dialah yang paling benar orang-orang yang berfirman, dialah orang yang paling benar yang berkata-kata. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu biha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki
Barang siapa yang menghendaki yang segera, barang siapa yang menghendaki yang segera, artinya dunia, menghendaki dunia. Orang misalnya beribadah kepada Allah, tapi yang dikehendakinya adalah dunia. Apapun bentuk ibadahnya, tapi yang dikehendakinya dengan ibadah itu mencapai sesuatu daripada dunia ini, baik itu harta, baik itu kedudukan dan lainnya. Ajjalna lahu fiha ma nasya, kami segerakanlah baginya pada ajilah, pada dunia itu, ma nasya, yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian kami jadikan bagi orang itu neraka jahanam yang dia masuki akan dia, mazmuman, hal keadaan tercela, madhura, hal keadaan terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki akhirat, barang siapa yang menghendaki akhirat, artinya menghendaki keberuntungan akhirat, menghendaki kejayaan di akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha, bekerja untuk akhirat itu, akan pekerjaan akhirat. Wa huwa mu'min, dan dia beriman orangnya. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka itulah orang-orang yang adalah usaha mereka itu mashkura, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat Allah tadi ada menjelaskan beberapa penjelasan. Yang pertama, orang yang menghendaki dunia, ujar Tuhan, kami segera akan baginya pada dunia itu. Siapa yang hendak keduniaan, kami berikan kepadanya keduniaan. Tetapi Allah memberikan itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan sekehendak kita. Dan lagi orangnya pun orang yang dikehendaki Allah. Misalnya kita menghendaki duit 1 juta umpamanya, itu disegerakan oleh Allah, cuma kada tentu 1 juta. Nah, manasya, sekehendak kami berapa kami berinya, cuma kami beri dalam dunia itu yang dikehendakinya tadi kami beri, tapi ukurannya sekehendak kami. Dan bagi orang yang kami kehendaki juga, misalnya ini 10 orang yang menghendaki dunia, 10 orang ini menghendaki dunia masing-masing hendak 1 juta umpamanya, itu diberi Allah satu sesuai kehendak Allah, berapa Tuhan beri. Dan pulang kada mesti orangnya ke-10-nya diberi Tuhan, menurit orangnya pun orang nang kami kehendak, bisa 8 aja yang dapat, 2 kada dapat, lalu bisa 5 yang dapat, bisa 5 yang kada dapat. Nah, sesudah kami berikan kepadanya dunia yang dikehendakinya itu sesuai dengan kehendak kami, ya Tuhan, kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, hal keadaan tercela dan terusir. Seperti ada kena hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa hijrah karena dunia, maka
hijrahnya kepada dunia itu. Barang siapa hijrah karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada perempuan yang akan dinikahinya itu. Kemudian tidak ada balasan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man aradal akhirah, siapa yang menghendaki akhirat dan dia berusaha, usahanya sembahyang, bersedekah, bersalawat, menuntut ilmu, menghendaki dan berusaha, ditambah lagi orangnya beriman, nah maka itulah orang-orang yang usahanya itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun hendak warah aja akhirat tapi kada berusaha, kada juga. Atau inya hendak akhirat dan berusaha tapi inya kada beriman, kada kawa juga. Jadi artinya sesuatu yang kita kehendaki dari akhirat, surga umpamanya, atau bertemu Allah misalnya, itu dua syaratnya. Pertama, kita mesti berusaha ke jalan itu. Dan yang kedua, beriman. Orang-orang kafir kepada Allah, orang-orang munafik, walaupun inya hendak akhirat, walaupun yang berusaha, itu ada akan jalan karena dia kada beriman. Wal ajilatu hiyad dunya, bermula yang dimaksud Allah tadi yang segera, orang yang menghendaki yang segera, itu artinya adalah hiyad dunia, orang yang menghendaki dunia. Fa idza kanal muridu laha, apabila adalah orang yang menghendaki dunia itu, fadlan anisai li talabiha, lebih-lebih orang yang berusaha untuk mencarinya dunia itu. Nah, menghendaki aja, apalagi menghendaki ditambah mencari. Nah, masiruhu, kembalinya orang itu ilan nar, ke dalam neraka, ma'al laumi wassagar, beserta tercela dan terhina. Fama ajdaral aqila bil i'radi anha wal ihtirasi minha, maka alangkah berhaknya orang yang berakal itu berpaling daripada dunia dan menjaga diri daripada dunia itu. Jadi dalam hal menghendaki dunia ini, Allah kadang mensyaratkan mesti mencari. Menghendaki saja sudah dimasukkan Allah ke dalam neraka. Apalagi mencarinya. Apalagi mencarinya. Wa man kana yuridul ajilah, siapa yang menghendaki, itu dalam hati, menghendaki itu hanya dalam hati menghendaki dunia. Apalagi mencarinya, maka orang itu kembalinya ke neraka beserta celaan dan kehinaan. Wal akhiratu, sedangkan dimaksud dalam ayat tadi al akhirah. Ayat tadi kan waman aradal akhirah, siapa yang menghendaki akhirat, hiyal jannah, maksudnya akhirat itu surga. Wala yakfi fi husulil fawzi biha iradatu faqat, tidak cukup pada hasilnya keberuntungan dengan surga itu kehendak saja. Kalau mencapai surga itu kada cukup hanya lawan kehendak. Bal, tetapi hiya ma'al iman, beserta iman, wal amali salih, dan ditambah amal salih. Al-musyari ilaih, yang diisyaratkan kepadanya biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Kalau orang hendak ke dunia, walaupun inya hendak saja hanyar, itu sudah diancam Allah dengan neraka. Orang yang menghendaki surga kada akan dapat surga kecuali dua, beriman dan beramal saleh.
Wasa'yul mashkur, bermula usaha yang disyukuri itu artinya huwal amal al makbulu, yang diterima, al mustaujibu sahibuhu, yang mewajibkan orang yang beramal itu, al madha, pujian, wassana, wassawabal azim, pahala yang besar, alladzi la yanqadi wa la yafna, yang tidak ada habis dan tidak ada binasa, bifadlillah wa rahmatih, dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Wal khasiru min kulli wajhin, orang yang rugi dari segala penjuru, orang yang rugi dari segala arah. Artinya orang ini rugi, bujur-bujur rugi kalau ada untungnya. Nah, minal muridin lid dunya, daripada orang yang menghendaki bagi dunia, alladzi yatahaqqaqu fi haqqihi, yang mana pasti pada hak orang itu, al wa'idul mazkur, ancaman yang disebutkan Allah tadi fil ayat, huwallazi yuridud dunya iradatan yansa fi janbihal akhirah fala yu'minu biha au yu'minu wala ya'malu biha. Yang pasti pada haknya itu ancaman yang disebutkan dalam ayat tadi, itu orang yang menghendaki dunia akan sebagai menghendaki yang lupa dia pada sisi dunia itu akan akhirat, maka dia tidak beriman dengan akhirat, atau dia beriman dan tidak mengamalkan bagi akhirat itu. Ayat tadi Allah mengancam, siapa yang menghendaki dunia kami masukkan dia ke dalam neraka, gitu Tuhan. Itu ancaman Allah. Siapa yang menghendaki dunia kami masukkan dia ke dalam neraka. Dunia macam apa yang diancam oleh Allah itu? Dunia nang macam apa nang bila kita menghendakinya kita masuk neraka. Itu dunia yang membuat kita lupa kepada akhirat. Nah, dunia yang membuat kita lupa kepada akhirat, atau dunia yang membuat kita kada beriman lagi lawan akhirat, atau beriman juga tapi kada kau mengamalkan karena dunia itu. Pal awwalu, yang pertama itu kafirun, kafir, orang yang menghendaki dunia sehingga dia lupa akhirat dan kada beriman lagi lawan akhirat, itu kafir. Khalidun finnar, kekal dalam neraka. Orang yang menghendaki wasani, yang kedua, orang yang menghendaki dunia. Orang yang menghendaki dunia lalu dia melupakan akhirat, padahal dia beriman kepada Allah. Nah, fasikun itu namanya fasik. Namanya fasik. Mausum bil khasar, ditandai dengan kerugian. Nah, itu pengertian firman Allah mengenai siapa yang menghendaki dunia kami masukkan dia ke dalam neraka. Ada nang kekal dalam neraka, ada nang satu saat dikeluarkan Allah. Nang kekal di neraka siapa? Orang yang menghendaki dunia sehingga dia lupa akhirat dan kada beriman lagi dengan akhirat. Nah, ini kafir. Yang kedua, yang fasik itu orang yang menghendaki dunia. Dia lupa akhirat. Dia beriman tetapi tidak mengamalkan dengan keimanannya itu. Nah, ya orang yang berusaha, orangnya beriman lawan Allah, beriman lawan rukun-rukun iman, beriman. Dia menghendaki dunia, lalu dia akhirnya sembahyangnya kada karuan lagi, lalu ini akhirnya nang halal nang haram diambilnya. Nah, ini menghendaki dunia, lupa akhirat, tapi ini ada iman. Nah, ini yang disebut fasikun, fasik, mausumun bil khasar, yang ditandai dengan kerugian.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal perbuatan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi perbuatan kita ini yang dinilai oleh Allah adalah yang kita niatkan itu. Paman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrah secara umum, arti hijrah itu barang siapa yang berpindah daripada akhlak buruk kepada akhlak baik, itu hijrah juga ngarannya. Jadi hijrah bukan hanya pindah awak tuh. Secara khusus memang arti hijrah itu pindah tempat. Secara umum barang siapa yang hijrah pindah dari suatu kebuduhan kepada keilmuan, pindahnya itu kepada Allah dan Rasul, artinya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasul dan akan dibalas oleh Allah dan Rasul. Orang akhlaknya buruk asalnya, lalu inya hendak hijrah kepada akhlak yang baik, dan itu semata-mata karena Allah, kalau ada tujuan lain. Nah ini dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, barang siapa hijrahnya orang itu, barang siapa hijrah pindahnya orang itu dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik, ila dunia, karena dunia. Ini pindah dari akhlak ini ke suatu akhlak yang baik, tapi tujuannya karena dunia. Contohnya dunia apa? Untuk menduduki satu kedudukan di hati manusia. Nah ini pindah dari akhlak buruk kepada akhlak baik, tujuannya agar dia menjadi orang yang dipercaya oleh manusia. Tujuannya supaya orang bisa menghargainya. Tujuannya supaya ia dihormati oleh manusia. Lalu dia pindah dari akhlak buruk kepada akhlak baik. Yusibuha, yang ia dapatkan demikian itu. Dunia tadi dia dapatkan. Nah, karena dia niatnya pindah dari akhlak buruk tadi kepada akhlak baik, tujuannya untuk supaya dimuliakan orang, dia dapatkan. Dimuliakan orangnya. Nah, dihargai orangnya. Au imra'atin, atau orang itu hijrahnya karena perempuan. Ini bagi laki-laki. Amunnya bagi perempuan. Barang siapa hijrah itu orang karena laki-laki. Inya ini pindah dari akhlak buruk kepada akhlak baik karena supaya diterima orang lamarannya. Mun aku kada berubah akhlak nangkain orang kada menerima, karena aku melamar lawan anak si Din itu. Sebab si Din itu orangnya fanatik di agama. Mun aku nang mabuk-mabukan, katuju judi, katuju nang kada baik, mun aku melamar kada diterima orang, jelas sudah. Lalu berpindah akhlak, berbaik-baik, rajin kalanggar, rajin berzikir, rajin menuntut ilmu. Tujuannya apa? Supaya lamaran itu diterima. Nah, yankihuha, dia nikahi itu orang, dia kawini itu perempuan. Maka hijrahnya itu orang, apa hijratuhu, maka hijrahnya itu orang ila ma hajara ilaih, kepada sesuatu yang dia hijrah kepadanya. Artinya Allah akan membalas lagi, karena niatnya sudah kayak itu dan ia mendapatkan apa yang diniatinya, tentu balasan di sisi Allah sudah kada lagi. Akhbara sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu la amala,
tidak ada amal illa an niyyah, melainkan daripada niat. Di niat itu ada dua macam. Nah, yang pertama, ngarannya niat itu adalah dorongan, motivasi. Kenapa kita berbuat itu? Untuk apa kita bekerja itu? Nah, itu satu macam dari macam niat. Kan setiap kita berbuat sesuatu itu pasti ada kita dorongannya, pasti ada tujuannya, pasti ada motivasinya. Nah, itu yang dimaksud dengan niat di sini. Nah, tidak ada amal melainkan dari niat itu. Kita sembahyang tentu ada dorongannya, sembahyang itu kenapa maka sembahyang? Bisa kita sembahyang itu karena Allah. Kan ini perintah Allah, kalau aku sembahyang. Kenapa kamu sembahyang? Kan disuruh Tuhan. Nah, itu motivasinya, artinya dorongannya. Kenapa kamu puasa? Kan disuruh Tuhan. Nah, ini niat ngarannya. Lain lagi lawan niat nang besertaan dengan perbuatan muqtari dan BPL itu niat, cuma lain lagi itu pulang. Yang maksud niat di sini adalah motivasi dorongan. Kenapa kamu maka sembahyang? Disuruh Tuhan. Nah, disuruh Tuhan itulah niatnya ngarannya. Kenapa kamu sembahyang? Doa ini kada sembahyang kena neraka mati. Kenapa kada sembahyang? Doa ini kada sembahyang kena neraka mati. Nah, itulah niatnya. Itulah dorongannya. Kenapa kamu maka sembahyang? Aku hendak ke surga bang mati. Nah, surga itulah dorongannya, motivasinya. Nah, jadi amal itu dari niat. Kalau kita beramal kebaikan niatnya karena menjunjung Allah, perintah Allah, itu Allah yang membalas. Kalau kita beramal kebaikan dengan tujuan supaya kita masuk surga kayaknya dibalas oleh Allah. Kalau kita beramal kebaikan karena tujuan supaya jangan masuk neraka, kita kada akan masuk neraka. Wa annal insan bihasabi manawa, dan bahwa manusia itu dengan sekira-kira yang dia niatkan. Yusabu wa yujza, diberi pahala dan dibalas dengan sekira-kira yang dia niatkan. Napa niat kita itulah balasannya. Napa yang kita niatakan itu nang balasannya kayaknya. Kita benci supaya masuk surga, lalu kita sembahyang supaya masuk surga, lalu bersedekah. Nah, surga itulah balasannya. Orang yang sembahyang, orang yang bersedekah karena perintah Allah, Allah lah yang membalasnya. In khairan fa khairun, jika baik niatnya maka baik pula balasan yang didapatnya. Wa in syarran, jika itu niatnya kada baik, fa syarrun. Paman hasunat niyyatuhu, barang siapa yang baik niatnya, hasuna amaluhu la mahalata, niscaya baiklah amalnya, tidak boleh tidak. Orang yang niatnya bagus pasti amalnya bagus. Wa man khabusat niyyatuhu, siapa yang jelek niatnya, khabusa amaluhu, jeleklah perbuatannya, la mahalata, tidak boleh tidak pasti. Wa in kana fi surah thayyibah, sekalipun adalah itu orang yang jelek niatnya tadi pada rupanya baik. Kalladzi ya'malu shalihat, seperti orang yang beramal salih. Tasannu'an lil makhlukin, tujuannya adalah untuk diperhatikan makhluk. Nah, orang yang beramal sembahyang, puasa, bersedekah, nuntut ilmu, tapi tujuannya itu untuk diperhatikan makhluk, tasannu. Nah, ini walaupun pada rupanya baik, tetapi balasan yang akan didapatnya adalah
kejahatan. Balasan yang didapatnya adalah siksa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa akhbara alaihi salatu wassalam anna man amila lillah ala wifqil mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.